Baik, bagaimana kabarnya semua? Sehat walafiat? Alhamdulillah, Pak. Bapak bagaimana? Alhamdulillah. Masih aman terkendali, masih bernafas. Gimana pesta Rama? Lancar ya? Lancar Pak. Lancar ya? Alhamdulillah lancar Pak. Nggak ada kendala apapun ya? Sampai hari terakhir. Masih terasa capeknya? Apa sudah kembali fit? Masih terasa capeknya? Masih, Pak. Masih, Pak. Kan udah hari apa? Udah hari apa terakhir sih? Hari Senin ya? Senin terakhir. Setelah tribut. Ya memang sekali mendayung 2-3 hari pegelnya nggak hilang-hilang. Itu seperti kata pepatah begitu kan? Ya nggak apa-apa. Sekarang siap belajar, kembali ke realita baru. Siap Pak, siap banget. Siap, Pak. Kalau siap banget, datang dong ke rumah orang tua. Jadi siapa yang nggak siap banget? Ayo lo. Baik, saya kasih bumper dulu ya. Ya, editnya nanti enak videonya. Kalau diedit lagi pakai Premiere itu gambarnya jadi pecah-pecah. Jadi harus kecil dan lama renderingnya. Sebentar. Mata kuliah tentang metodologi penelitian yang pernah kalian dapatkan apa saja? Sudah pernah dapat belum sebelumnya? Misalnya statistika gitu. Sudah pernah? Sudah pernah belum? Belum ya? Terkait metode penelitian? Misalnya mata kuliah apa gitu. Sudah pernah belum? Kalau statistik sudah, Pak. Statistika sudah pernah ya? Statistika sudah pernah. Baik. Berarti sudah paham ya tentang data, kemudian apa namanya, jenis-jenis data begitu sudah ya? Sudah pernah belajar? Misalnya data ordinal, data interval, data rasio, sudah pernah ya? Sudah Pak. Pernah. Masih ingat ya? Baik. Ini nanti materi ini akan ada kaitannya sedikit ya. Baik. Oke, sudah terlihat di layar kaca? Sudah, Pak. Baik. Sebentar ya.
Baik. Kita ulang sedikit tentang metodologi penelitian ini. Ya. Metodologi penelitian ini baik. Pertanyaan yang awal itu adalah tentang konsep dasar dari ilmu pengetahuan dan penelitian itu. Jadi ketika kita mau meneliti itu, kita perlu memahami konsep dasar dari ilmu pengetahuan itu, sehingga kita paham mengapa kita perlu meneliti, gitu ya. Oke. Mengapa kita perlu meneliti? Jadi penelitian itu sebetulnya adalah satu hal yang alamiah yang dilakukan oleh manusia, gitu ya, dalam upaya menjawab rasa ingin tahu manusia. Manusia itu dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan akalnya itu dia mengamati alam semesta yang ada atau alam yang dihadirkan di hadapannya itu, kemudian muncul rasa ingin tahu mengapa ada satu kejadian, kemudian ada satu gejala, ya. Gejala ini bisa gejala alam, fenomena alam, bisa juga fenomena sosial. Jadi dihadirkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kemudian manusia bertanya, mengapa ini terjadi, mengapa demikian? Allah hadapkan dengan permasalahan, bagaimana caranya bisa menyelesaikan persoalan itu, ya. Sehingga disitulah penelitian terjadi. Ya. Nah, di dalam tradisi ilmiah itu, bahwa tidak semua ilmu itu adalah pengetahuan, tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu, ya. Hanya ilmu itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang kemudian telah diuji kebenarannya. Ya. Dia diperoleh dengan satu cara atau metode yang kita sebut dengan metode ilmiah, yang melahirkan prinsip-prinsip, teori-teori, gitu ya, konsep-konsep. Nah, ini isi dari ilmu pengetahuan itu. Jadi pengetahuan yang sudah menjadi ilmu itu adalah teori-teori, fakta, konsep, prinsip, gitu ya. Nah, metode ilmiah itu sendiri kemudian disepakati seluruh dunia, gitu, secara global, gitu ya. Di mana ada langkah-langkahnya, ada prosedurnya, ada aturannya, gitu ya. Dari mulai mengamati fenomena tadi, kemudian berujung pada pertanyaan-pertanyaan, lalu dari pertanyaan itu dirumuskan hipotesis, yaitu penelitian kuantitatif, ya. Kemudian diuji, kemudian dikumpulkan data, diolah datanya, dianalisis, kemudian sampailah pada simpulan. Nah, simpulan itu yang kita baca itu di dalam buku-buku yang dihadirkan di dalam perkuliahan, ya, literatur, gitu, dalam
tradisi akademik, buku-buku ilmiah. Itu adalah hasil dari bagaimana para ilmuwan itu mengamati fenomena tadi, fenomena sosial, fenomena alam, lahirlah teori sosial, lahirlah teori alam, gitu ya. Dan ini dibagikan ke seluruh dunia. Sampai di tangan kita baca. Termasuk bagaimana caranya mendapatkan pengetahuan itu. Atau bagaimana caranya metode ilmiah itu. Nah, penelitian ini adalah kegiatan. Jadi penelitian itu kegiatan di mana kita mengumpulkan, memproses, dan menginterpretasikan informasi. Informasi di dalam penelitian itu kita sebut sebagai data. Ya. Sehingga kunci dari penelitian itu sebetulnya adalah data yang cukup. Ini ingat, bahwa di dalam mengambil kesimpulan, jangan sampai data-datanya tidak lengkap. Jadi sebelum mengambil satu simpulan, pastikan data-datanya sudah lengkap. Data-datanya sudah lengkap. Jadi kita tidak mengambil kesimpulan apabila data-datanya belum lengkap. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita sampai ke dalam data itu? Dari mana kita memulainya? Data apa yang mau kita kumpulkan? Maka kunci yang pertama atau langkah yang pertama adalah penelitian itu dimulai dengan pertanyaan. Sekarang kalian sudah semester 6. Semester 6, nanti semester 7 proposal, semester 8 skripsi selesai. Ya. Nah, langkah awalnya adalah memformulasikan pertanyaan. Great question will lead us to the great answer. Pertanyaan-pertanyaan besar akan menuntun kita pada jawaban-jawaban besar. Jadi penelitian itu dimulai dengan pertanyaan. Ya. Nah, pertanyaan itu dimulai dari mana? Dari masalah. Nanti kita bahas. Ya. Bagaimana kita merumuskan masalah. Tapi kuncinya adalah di pertanyaan dulu. Pertanyaan yang pertama adalah, kamu mau meneliti apa? Begitu kamu diminta untuk, ayo ajukan penelitian. Pak, maaf mikrofonnya belum dinyalakan. Baik. Jadi pertanyaannya apa tadi? Penelitian itu dimulai dengan pertanyaan. Ya. Great question will lead us to the great answer. Pertanyaan-pertanyaan besar akan menuntun kita pada jawaban-jawaban besar. Maka penelitian itu untuk memenuhi rasa intellectual curiosity atau keingintahuan intelektual kita mulai dengan pertanyaan. Gitu ya. Nah, seperti pertanyaan kalian itu mau meneliti apa gitu. Nanti ditanya tuh sama pembimbing akademik. Nah, kalian mau meneliti apa? Nah, kan gitu ya. Bingung kemudian jawabnya, meneliti apa ya? Nah, itu sudah mulai dari sekarang. Mulai dari mata kuliah ini, kalian susun draftnya, kemudian seriuskan itu, dimatangkan gitu. Jadi jangan berubah-ubah. Kalau berubah-ubah, percayalah nanti berubah-ubah itu juga jalannya akan lebih panjang. Maka dari sekarang dipikirkan, meskipun semester 6 ya,
semester 7, semester 8. Mulai dari sekarang dipikirkan. Kalian tuh mau meneliti apa? Pertanyaannya kan itu. Mau meneliti apa sih? Nah, begitu sudah dapat mau meneliti apa, barulah kita menentukan. Ketika saya mau meneliti tentang sesuatu itu, siapa yang mau saya teliti, apa yang saya teliti, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Itu akan berujung kepada data apa yang mau kalian kumpulkan, data apa yang mau kita kumpulkan. Pertanyaan tadi muncul dari permasalahan, berujung kepada data apa yang mau kita kumpulkan. Begitu kita bisa menjawab ini, maka kita sudah menuju kepada jalan yang benar, gitu ya. Menuju kepada pertanyaan selanjutnya, desain penelitian apa yang mau kita gunakan. Kalau pekan lalu kita bahas tentang teori, kita bahas tentang proses pembelajaran, di situ kita mulai meraba tuh persoalannya kalau di pembelajaran tuh ini loh. Ada aspek guru, ada aspek murid, ada aspek proses, ada strategi, ada outputnya, ada outcome-nya, ada perencanaannya, ada macam-macam di situ. Gitu. Nah, ini kita sudah bisa lihat domain-domainnya. Kita masuk ke permasalahan. Setelah itu, data apa yang mau kita kumpulkan? Karena tadi persoalan penelitian itu adalah persoalan bagaimana kita mengumpulkan data, kemudian menginterpretasikannya untuk mendapatkan deskripsi ataupun daya prediksi terhadap fenomena-fenomena lanjutan, gitu ya. Nah, oke, lanjut ya. Ini tadi mengapa saya tanya pernah dapat mata kuliah statistika. Nah, biasanya kalau di mata kuliah statistika akan dibahas tuh tentang macam-macam data. Data itu dari kata datum, bahasa Latin, sesuatu yang telah diberikan. Atau artinya adalah informasi-informasi yang tersedia. Informasi-informasi yang tersedia ini kita amati, kita ukur. Nah, bentuk-bentuknya macam-macam data itu. Ada simbol, warna, kata-kata, angka, atau citra, gitu ya. Makanya ketika misalnya kalian, oke, saya di dalam proses pembelajaran mau meneliti tentang prestasi siswa. Datanya apa? Oh, datanya nilai-nilai belajar. Berarti sifatnya apa? Numerik. Maka dari itu, dengan mengetahui problemnya apa, mau meneliti apa, datanya apa yang mau dikumpulkan, kita kemudian bisa tahu metode apa yang kemudian cocok untuk menjadi metode di dalam penelitian kita. Data itu nantinya akan memberikan gambaran besar tentang keadaan atau kondisi dari yang kita teliti, ya, dan punya peranan penting dalam penelitian. Sehingga data ini harus cermat kita perhatikan, ya. Bagaimana mengumpulkannya, bagaimana mengolahnya, bagaimana menganalisisnya, ya. Data kualitatif bentuknya apa? Bentuknya deskripsi, kata-kata, gambar, dokumen. Ya. Maka mengumpulkannya bagaimana? Maka mengumpulkannya dengan cara wawancara, dengan cara dokumentasi, dengan cara mengamati langsung. Sehingga teknik pengumpulan data kualitatif itu adalah dengan observasi, dengan dokumentasi. Gitu ya. Analisisnya bagaimana? Ya, analisisnya berarti analisis apa? Data coding. Ya, setelah dikodifikasi, direduksi, kemudian dianalisis domain, dianalisis taksonomi, dan seterusnya. Kan begitu. Nah, kalau datanya kuantitatif bagaimana? Nah, data kuantitatif itu datanya numerik, angka-angka. Ya. Nah, karena datanya kuantitatif, numerik, maka metodenya, pendekatannya adalah pendekatan kuantitatif. Kalau tadi kualitatif, karena datanya kualitatif, deskripsi, teks,
penjabaran, gambar, maka approach-nya atau pendekatannya juga pendekatan kualitatif yang kita gunakan. Gitu. Nanti pendekatan kualitatif macam-macam, ada fenomenologi, analisis wacana kritis, grounded research, ada konten analisis, dan seterusnya. Kalau kuantitatif nanti ada macam-macam, ada survei, ada korelasional, ada ex post facto, ada eksperimental, ada kuasi eksperimen, dan seterusnya. Nah, datanya kuantitatif, numerik. Numerik datanya ada discrete, ada continue. Ya, continue. Ada discrete dan continue. Kalau discrete itu datanya sifatnya dia dikotomi, langsung ya, terpisah. Misalnya 5 dari 15 anak, kita tidak bisa menyatakan saya membutuhkan 4,5 orang anak. Tidak ada anak itu setengah. Gitu ya. Jumlah mahasiswa di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 30 siswa, 15 perempuan, 15 laki-laki. Tidak ada setengah laki-laki dan setengah perempuan. Kecuali di dalam drama Roh kemarin ya, ada yang setengah laki-laki, setengah perempuan itu. Siapa itu tadi yang berperan itu? Ya, atau datanya continue. Nah, biasanya kalau data discrete, nanti statistikanya statistika deskriptif. Ya. Tapi kalau datanya continue, nah ini yang muncul analisisnya menggunakan statistika macam-macam perhitungan statistika tergantung nanti dari variabel yang diamati, gitu ya. Datanya ada yang ordinal. Data continue itu dia intinya bisa angka desimal, gitu, kira-kira ya. Kalau yang tadi kan tidak bisa tuh, setengah perempuan, setengah laki-laki. Kalau yang ini bisa, misalnya 3,5 meter, 37,5 kilo, ya. Ada yang bentuk data continue itu ordinal, misalnya peringkat 1, peringkat 2, ya. Ini ordinal. Jadi ada rankingnya. Jadi peringkat pertama itu lebih tinggi daripada peringkat 2. Ada juga datanya interval. Ya. Ketika kita bicara data interval itu maksudnya adalah data yang dia punya skala interval. Dia punya nilai ya antara jarak data dengan satunya yang lain itu punya bobot yang sama, tapi tidak kelipatan. Dia tidak ada nilai nol mutlak. Jadi tidak mulai dari nol. Misalnya pengukuran suhu badan A, si A Ani, B Budi, C siapa? C siapa misalnya namanya? Cantri gitu ya. Nah, itu suhu badan bisa beda-beda. Nah, rasio ini bisa dibandingkan. Ya, skala rasio ini punya nilai mutlak yang kemudian bisa dibandingkan. Misalnya berat badan A adalah 60 kilo. Berat badan B adalah 90 kilo. Maka bisa dikatakan berat B 2 kali lebih berat daripada A. Gitu ya. Ada kelipatan misalnya. 60 harusnya kelipatannya 120 ya. Jadi itu tadi. Intinya ketika kalian mau meneliti, jawab dulu pertanyaannya. Kalian mau meneliti apa? Ketika kemarin di mata kuliah di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang teori-teori pembelajaran ini loh. Ada guru dan sebagainya. Yang kalian mau lihat apa? Ada persoalan apa di sana? Di domain itu ada persoalan apa? Dari situ kalian muncul pertanyaan. Dari pertanyaan kemudian kalian tahu, oh ini kayaknya datanya ini yang mau dikumpulkan. Dari situ kalian bisa berangkat desain penelitian apa, bisa menentukan desain penelitian apa yang akan kalian gunakan atau metode penelitian apa yang akan kalian gunakan, ya. Bedanya kalau kuantitatif itu datanya angka, ada bilangan, variabelnya yang dioperasionalisasi. Jadi nanti kalian harus paham tuh konsep tentang variabel. Variabel itu apa? Punya variasi nilai. Ya,
operasionalisasikan. Jadi ada definisi konseptual nanti, ada definisi operasional nanti, gitu ya. Itu di dalam penelitian kuantitatif. Variabel itu apa? Variabel itu adalah sesuatu yang punya nilai, ya, punya variasi nilai. Misalnya begini, bisa tidak kita mengukur meja? Bisa tidak kita mengukur meja? Kita tidak bisa mengukur meja. Kita tidak bisa mengukur meja. Kenapa? Meja itu konsep. Ya, dia tidak punya variasi nilai. Tapi ketika yang kita ukur apa? Yang kita ukur adalah dimensi meja. Panjang meja, lebar meja, tinggi meja, itu yang kita ukur. Nah, ketika sudah dioperasionalisasikan tadi, sudah konsepnya yang tadi abstrak itu kemudian ada operasionalisasi, definisi konsep, definisi operasional yang sudah ada, maka dia sudah jadi variasi, sudah menjadi variabel. Ya, tinggi meja, lebar meja, panjang meja, ya. Nah, itu dimensi dari meja yang kita ukur. Maka dia bisa menjadi variabel tinggi meja. Kemudian nanti akan ada indikator kapan meja tinggi, kapan meja rendah, gitu ya. Kapan meja panjang, disebut meja kapan panjang, berapa senti ukurannya yang panjangnya, yang disebut panjang meja itu. Meja yang panjang itu berapa senti gitu. Nah, itu di kuantitatif ya. Jadi ada konsep abstrak, definisi konseptual, kemudian harus dimunculkan definisi operasionalnya supaya bisa muncul dimensinya. Dimensinya itu kemudian ada indikator. Indikator itu yang kemudian nanti akan dituangkan di dalam angket, butir per butir, dan angket itu menjadi instrumen pengumpul data. Data-data yang tadi sifatnya numerik. Ya. Sedangkan kualitatif itu datanya sifatnya apa? Data kualitatif itu sifatnya deskripsi, catatan observasi, ada hasil foto, pernyataan masyarakat. Ya. Nah, ini kita kumpulkannya bagaimana? Kalau tadi menggunakan angket, maka pada saat kualitatif, yang menjadi instrumennya yang mewawancarai orang itu kan si peneliti. Maka dari itu, di dalam penelitian kualitatif, peneliti itulah yang menjadi instrumen peneliti. Inilah yang mengapa dikatakan penelitian kualitatif itu seringkali ada bias nilai, gitu ya. Ada subjektivitas dari si peneliti. Makanya objektivitas dari si peneliti ini menjadi penting, ya, agar hasil penelitiannya pun objektif. Objektif itu apa? Objektif itu artinya nilai yang melekat pada yang diteliti atau subjek penelitiannya itu sesuai dengan nilai mereka, gitu. Bukan berdasarkan nilai yang kita pegang atau kita yakini. Misalnya begini, kopi. Kalau saya mengatakan kopi warnanya hitam, volumenya ada 250 mili, ya, jenisnya robusta, misalnya. Maka itu objek nilai yang ada di objek kopi. Tapi kalau saya bilang kopinya enak, saya suka kopi robusta atau kopi arabica, gitu ya. Maka nilainya subjektif dari saya. Itu bedanya nilai objektif dengan nilai subjektif. Nah, biasanya penelitian kuantitatif itu adalah untuk menguji teori yang sudah ada. Ya. Menunjukkan hubungan antar variabel tadi. Misalnya variabel motivasi belajar bisa jadi variabel ya. Motivasi ada yang tinggi, ada yang rendah. Dengan hasil prestasi belajar misalnya. Prestasi ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi motivasi variabel X, nah, kemudian ada prestasi variabel Y. Variabel X adalah variabel apa? Variabel apa? Variabel B, bebas, independen ya. Nah, Y itu variabel terikat,
artinya variabel yang dipengaruhi. Motivasi tinggi, hasil belajar bisa tinggi kalau motivasinya tinggi. Kan itu nggak kebalik tuh, nggak bisa dibalik. Kan? Maka prestasi belajar itu adalah variabel Y, ya, variabel yang dipengaruhi. Nah, menghubungkan antar variabel itu biasanya kuantitatif. Maka nanti akan terefleksikan di judul. Nah, kita belum sampai ke judul, tapi kita singgung sedikit. Jadi kalau misalnya judul kalian itu pengaruh motivasi belajar terhadap hasil prestasi belajar siswa bla 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 ini berarti penelitiannya apa? Kuantitatif. Tapi kalau misalnya judulnya implementasi strategi belajar atau media belajar ini di dalam konsep pembelajaran bla bla bla, maka penelitiannya sudah apa? Kualitatif, gitu ya. Kemudian di kuantitatif itu ada sampling. Sampel. Sampel ini bagaimana sih Pak maksudnya? Gitu ya. Karena penelitian kuantitatif ini biasanya penelitian yang digunakan untuk skala yang lebih besar gitu. Sedangkan kualitatif itu dia sifatnya induktif. Jadi induktif itu dari yang khusus menuju yang ke umum. Kalau kuantitatif itu deduktif ya. Nah, proses berpikirnya deduktif dari yang umum ke yang khusus ketika diletakkan di dalam satu penelitian. Makanya di kuantitatif itu ada istilah dedukto hipotetiko verifikatif. Secara deduktif untuk menguji hipotesis. Jadi teori yang umum ya kita rumuskan jadi hipotesis, kemudian kita ujikan di dalam settingan yang lebih khusus. Sedangkan kualitatif itu, dia masuk ke dalam settingan yang khusus, misalnya kamu meneliti satu masyarakat Baduy, atau bagaimana aspek literasi di masyarakat Baduy, perkembangan keterampilan berbahasanya, gitu ya, bahasa Indonesianya. Nah, kemudian di situ akan muncul yang kita kenal dengan hipotesis forming. Jadi kalau di kuantitatif itu hipotesis diuji, kalau di kualitatif itu dia membentuk hipotesis. Jadi data dikumpulkan untuk menghasilkan satu hipotesis berdasarkan fakta-fakta empirik di lapangan. Makanya hasil dari penelitian kualitatif itu seringkali disebut sebagai teori substansi yang kemudian diujikan pada penelitian yang sifatnya kuantitatif. Itu diujikan kembali. Bisa nggak nih hasil teori dari pengamatan observasi di masyarakat Baduy kemudian kita terapkan di masyarakat yang lain, gitu ya, diuji dengan kuantitatif, gitu ya. Sehingga nanti ada istilah sampling populasi. Ya, kalau di kuantitatif itu ada populasi, ada sampel. Tapi kalau di kualitatif tidak ada, tidak perlu sampel dan populasi. Ya, kalau di sampel populasi itu kira-kira gini, populasi itu keseluruhan, sampel itu diambil contoh. Kalau kalian makan sebuah kue, ya, untuk mengetahui rasa kue itu sesuai dengan standar rasa, gitu ya, internasional begitu, yang sudah disepakati, kalian tidak perlu menghabiskan kue itu, cukup mengambil sampelnya, contohnya. Sehingga sampel itu adalah untuk untuk mengetahui gambaran umum dari keseluruhan populasi, ya. Kemudian teknik pengumpulan datanya tadi ya, mengumpulkan data begitu kalian tahu data yang mau dikumpulkan, data yang mau diperoleh itu datanya sifatnya kualitatif. Maka dengan wawancara, dengan observasi, kemudian melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen dan artefak yang ada. Ya. Kalau kuantitatif berarti apa? Berarti datanya dikumpulkan menggunakan angket atau instrumen mengumpul data. Ya. Nah, ini tadi. Kalau kuantitatif itu menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif, sedangkan kualitatif itu menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menggambarkan realitas yang kompleks, memperoleh pemahaman makna,
dan menghasilkan teori baru yang disebut teori substansi tadi. Teori yang bisa diterapkan tidak secara umum di generalisasi, tetapi pada konteks kesamaan. Jadi kalau masyarakat Baduy, ada yang Baduy seperti istilah Baduy, masyarakat Baduy yang ada di daerah Sumatera Selatan itu diambil dari istilah Baduy yang ada di Arab gitu, karena penelitinya dulu tuh orang yang meneliti masyarakat Baduy di Arab, kemudian meneliti tempat ini, gitu ya. Nah, ini adalah komparasi penelitian S1, S2, dan S3. Nah, ini sudah sempat disinggung di pekan yang lalu. Jadi kalau S1 itu dia mendeskripsikan, membuat korelasi. Kira-kira begini, kalau ada sumur, gitu ya, anak S1 ya mengukur, menilai, kemudian siapa yang menggunakan. Gitu. Kalau sudah S2, nah kalau sudah S2 maka dia menemukan tuh apa kelebihan, kekurangan dari sumur itu, dan bagaimana bisa mengoptimalkan, mendaya fungsikan sumur yang ada. Tapi kalau yang sudah di level S3, dia harus menemukan filosofi dari sumur. Misalnya kenapa sumurnya lingkaran, begitu ya. Dan kemudian ada inovasi-inovasi gitu ya terhadap sumur tadi. Baik. Ya. Aku buka ya filenya. Oke, baik. Bisa kelihatan ya? Oke, baik. Nah, ketika tadi kita melihat data, yang mengumpulkan proses kerja penelitian kan gitu ya, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, kemudian menyimpulkan. Hasil kesimpulannya menjadi konsep, jadi teori, ya. Kemudian apa saja data yang harus dikumpulkan, bagaimana instrumen mengumpulkan datanya, siapa yang akan mengumpulkan data, berapa biaya, tenaga, dan bagaimana prosedurnya, kan begitu. Melihat proses kerja ini, kemudian data sudah terkumpul, akan kita olah seperti apa, ya. Bagaimana format tabulasi datanya, bagaimana proses mengolah datanya, apa alat analisis data yang digunakan. Ya, kalau dia sudah menggunakan software apa yang dipakai, gitu ya. Bila sudah menggunakan perangkat lunak apa yang dipakai. Nah, dari situ kita kemudian bisa menentukan desain penelitiannya. Kita sudah tahu permasalahannya apa, kita tahu apa yang mau kita kumpulkan datanya seperti apa, nanti kita mau mengolah dan menganalisisnya bagaimana. Ini
kemudian kita bisa menentukan metodenya. Ini inti dari mata kuliah kita, metodologi penelitian bahasa dan sastra Indonesia. Metodologi penelitian pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kita sudah tahu permasalahannya, domainnya apa, kemudian data yang mau kita kumpulkan, datanya apa, data numerik apa data kualitatif. Kalau datanya angka, berarti sudah pasti kalian akan berkaitan atau berinteraksi dengan statistika. Tapi kalau datanya itu data kualitatif, berarti analisisnya analisis kualitatif. Nah, tinggal kita memilih desainnya. Kalau di kuantitatif itu desainnya ada komparatif, ada eksperimen, ada ex post facto, ada korelasional. Kalau di kualitatif ada naratif, ada fenomenologi, ada etnografi, ada studi kasus, ada grounded theory, ada analisis isi. Atau kalian mau memadukan antara kuantitatif dan kualitatif tadi, menggunakan pendekatan mixed method atau metode gabungan, ya seperti pengembangan model, tindakan kelas atau action research atau evaluasi program. Nanti proses kerjanya akan mengikuti desain tadi, walaupun proses kerja utamanya seperti ini, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpulkan, gitu ya. Tetapi ketika masuk ke desain penelitian, ada proses kerja yang lebih detail lagi, tergantung dari metode penelitian apa yang akan kalian gunakan. Dan pemilihan metode yang tepat itu tergantung kepada permasalahan yang kalian ajukan dan data apa yang akan kalian kumpulkan. Sehingga jangan sampai datanya yang mau dikumpulkan apa, metodenya apa. Jadi metode itu akan selaras dengan data yang mau dikumpulkan. Misalnya kalian punya buah semangka dan kue ulang tahun. Pisaunya berbeda. Pisau yang untuk membuka buah semangka tadi dengan untuk memotong kue. Nah, metodologi penelitian itu adalah pisau-pisaunya, karena ada pisau analisisnya. Ya. Nah, alur penelitian kualitatif itu nanti kira-kira semacam ini. Ini semacam ini adalah alur dari etnografi. Etnografi itu sumber datanya dari apa yang dikatakan orang, dari cara orang bertindak, dari berbagai artefak yang digunakan orang. Ini penelitiannya sosial, kalian terjun ke lapangan. Kalau penelitiannya teks, analisis teks, nanti berbeda lagi. Ya, berbedanya nanti misalnya teks itu dibagi menjadi dimensinya, ada dimensi teks, ada dimensi praktek diskursifnya, ada praktek sosialnya, begitu ya. Ini etnografi, fenomenologi, cenderungnya begini. Langsung di masyarakat yang kalian lihat. Apa yang dikatakan orang, apa tindakan orang seperti apa, itu kalian catat, kalian dokumentasikan. Kalian terjun ke setting lapangan, kalian dokumentasikan itu. Ya. Setelah itu dianalisis, ada analisis domain, ada analisis taksonomi, ada analisis komponen, ada analisis tema budaya. Ini di etnografi. Baru kalian kemudian tuliskan etnografinya, sebuah karya tulis ilmiah hasilnya. Ya. Nah, kalau penelitian kuantitatif alurnya kira-kira seperti ini. Ada teori, permasalahan muncul nih, ada permasalahan. Kalian lihat dari kacamata teori, masih ingat ya, pekan lalu kacamata teori. Kemudian ada kajian konseptual, ada kajian teoritik. Melahirkan hipotesis. Ada hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3. Dari situ kita kumpulkan data, kita buat instrumennya untuk mengumpulkan data. Setelah instrumen sudah dikumpulkan, ya, kita berikan kepada responden. Tetapi pastikan bahwa kuesioner atau angket itu sudah teruji. Ada namanya uji validitas instrumen dan uji reliabilitas instrumen. Kalau di penelitian kualitatif ada nggak Pak? Ada, namanya keabsahan data. Ya, seperti ini di sini kalian lihat ada keabsahan data. Ya, kalau di sini ada validitas dan reliabilitas data. Tapi sebelum validitas dan reliabilitas data,
Yang harus valid dan reliable itu adalah instrumen pengumpul datanya. Ibarat kalian mau mengukur meja tadi, kalian harus punya penggaris. Penggarisnya harus valid, harus reliable. Ya. Nah, Pak, validitas sama reliabilitas itu apa sih bedanya? Validitas itu kira-kira begini. Ada sasaran tembak nih, ya, bentuknya lingkaran-lingkaran itu, pernah lihat ya? Nah, sasaran tembak. Bukan nembak cewek atau nembak cowok, beda ya. Ini sasaran tembakan kalau kalian melatih menembak atau memanah begitu ya. Itu ada lingkaran, ada sasaran. Begitu ditembak sekali dor, di tengah-tengahnya kena. Valid tidak? Valid. Karena sasaran kita mau yang di tengah itu, nilai poinnya paling besar. Kemudian tembakan kedua di luar lingkaran, tembakan ketiga di luar lingkaran. Maka validitasnya hanya satu. Dari 3 tembakan hanya satu yang valid. Maka dia tidak reliable. Ya. Nah, kalau yang tembakan pertama tepat di tengah lingkaran, tembakan kedua tepat lagi di tengah lingkaran, tembakan ketiga tepat lagi di tengah lingkaran, maka dia reliable. Reliable itu konsisten, ajak. Ya. Nah, instrumennya kalau buat mengukur itu sesuai yang hendak diukur. Dia harus diuji tuh validitas dan reliabilitas instrumen sebelum kalian mengumpulkan data. Jangan sampai yang mau kita temukan adalah berat badan orang, tapi kita mengukurnya pakai volume. Ya. Pakai volume, pakai meter gitu kan. Padahal kalau berat kita mengukurnya adalah satuannya gram, kilogram dan seterusnya. Ya. Nah, ini instrumen. Itu angket. Angket tadi sebagaimana yang saya sampaikan, dia dibentuk dari konsep yang tadinya sifatnya abstrak dioperasionalisasikan, kemudian muncul dimensinya, kemudian ada indikator. Ketika ini punya variasi nilai, konsep ini dia disebut variabel. Nah, indikator kemudian dimunculkan di dalam angket, ini akan menjadi butir-butir instrumen. Ya, ini dikumpulkan, diberikan kepada responden, dikumpulkan, kemudian menjadi data numerik. Data itu kemudian dianalisis menggunakan statistika, ya, apakah regresi, apakah analisis jalur, itu sudah kalian pelajari ya di statistika tadi. Dari situ kemudian muncullah interpretasi data. Data itu angka-angka tadi diinterpretasikan, kemudian digeneralisasi. Ini alur dari penelitian kuantitatif. Kalau ini tadi alur dari penelitian kualitatif. Kita pilih masalahnya, kita kumpulkan data kebudayaannya, gitu ya. Kalian mau meneliti apa? Novel, ya kumpulkan novelnya. Cari tahu siapa pembuat novelnya, mengapa dia membuat novel itu, apakah novel ini punya penghargaan atau tidak, gitu ya. Kalian mau menganalisis tentang bahan belajar atau bahan pembelajaran, gitu ya. Cari tahu siapa pembuatnya, gimana ininya. Setelah itu dianalisis di domain ya, sesuai dengan analisis kualitatif ya tentunya. Berbeda dengan analisis kuantitatif tadi dengan statistika, kalau kualitatif lebih kepada analisis bentuknya deskripsi. Analisis data kualitatif tadi. Nah, penting lagi yang berikutnya sebelum pada pengolahan data itu ada validitas dan reliabilitas tadi ya. Kebenaran, jangan sampai begini, kalian mau meneliti apakah benda cair itu memabukkan, gitu ya, atau apakah benda cair itu memabukkan atau tidak. Terus kalian ambil vodka, gitu kan ya. Nah, kalian ambil cap topi miring, atau apa lagi itu, bir bintang, gitu ya, terus kemudian dikonsumsi terus mabuk. Akhirnya kesimpulan apa? Semua benda cair memabukkan, digeneralisasi, salah. Padahal ada kopi, ada teh, air kelapa, dan sebagainya. Maka datanya harus dipastikan dulu benar. Ya. Kalau yang itu kesimpulannya apa? Yang beralkohol memabukkan, kan begitu. Jangan benda cair. Baik, sudah terlihat lagi? Saya terlempar lagi nih ya. Baik. Nah, kalau di kualitatif ada tidak Pak
apa namanya, keabsahan ini ada, ya. Kita sebutnya sebagai kredibilitas data atau keabsahan data. Ada namanya triangulasi data, ya. Bisa dengan triangulasi metode. Kalau di kuantitatif itu nilai kebenarannya itu disebutnya validitas internal. Matematika pasti begitu. Numerik pasti begitu. 1 tambah 1, 2, kebenarannya bukan dari eksternal, tapi kebenaran dari internal. Dari 1 tambah 1 sama dengan 2. Karena konsep di dalamnya. Kita mengasosiasikannya dengan benda di luar. Ya. Nah, nilai kebenarannya selalu validitasnya internal. Kalau fisika itu validitasnya eksternal. Itu dia di luar rumus. Gitu ya. Nah, kualitatif begitu. Makanya disebutnya dengan kredibilitas dari data. Kredibel nggak? Kuncinya adalah temukan respondennya orang-orang yang benar. Kalau tadi di kuantitatif ada sampling, kalau di kualitatif tidak. Dia adanya responden purposif gitu ya. Responden yang memang memahami betul dengan settingan penelitian. Gitu ya. Kemudian kalau di kuantitatif disebutnya tadi reliabilitas, keajegan tadi itu, konsistensinya dia menggunakan rumusan ya, reliabilitas misalnya menggunakan alpha Cronbach atau apa gitu ya. Nah, kalau di kualitatif disebutnya dependability, tergantungan, kuat. Kalau di kuantitatif disebutnya objektivitas, kalau di kualitatif disebutnya confirmability, bisa dikonfirmasi. Kuantitatif itu ada variabel tadi, ya. Kalau di kualitatif itu kita tidak menyebutnya sebagai variabel, tetapi fokus dari penelitian. Kalau di kuantitatif itu data dikumpulkan, ya, atau analisis data itu dilakukan setelah data dikumpulkan. Karena angket kan, angket kita kumpulkan data dulu, baru data yang sudah terkumpul kita analisis. Tapi kalau di kualitatif, analisis data itu bisa dilakukan sepanjang proses penelitian. Selagi kita mengamati, kita melakukan observasi, kita pun bisa melakukan analisis datanya. Ya. Kalau di kuantitatif sudah ada model-modelnya, kalian tinggal mengikuti template-nya, modelnya seperti apa. Tapi kalau di kualitatif, dia ada prosedurnya, tekniknya tidak standar. Oke. Nah, ini ada perbedaan tadi ya, analisis kuantitatif dan kualitatif. Bisa kalian baca. Nah, ini adalah asumsi-asumsinya. Kalau penelitian kuantitatif, hubungan peneliti dengan yang diteliti itu independen. Artinya ada jarak. Anda atau kalian tidak perlu bertemu langsung dengan responden gitu. Karena sudah diberikan instrumen pengumpul datanya. Tetapi di dalam penelitian kualitatif, karena kita peneliti ini sebagai pengumpul datanya, maka kita akan berinteraksi dengan yang diteliti. Ya. Ini tadi sudah kuantitatif itu prosesnya deduktif, sedangkan kualitatif itu prosesnya cenderung induktif. Ya, ada desainnya, kemudian ada apa namanya model-modelnya, gitu ya, di dalam penelitian kuantitatif. Kalau di kualitatif itu dia cenderung desainnya apa namanya proses, gitu ya. Baik. Selanjutnya ini akan terkait dengan tugas kita nanti.
Nah, tugas untuk pekan ini. Tugas untuk pekan ini nanti kalian perlu menemukan permasalahan yang ingin kalian teliti, kemudian teori apa yang cocok, ya, kemudian modelnya seperti apa, dan kira-kira nanti bahasnya bagaimana, gitu ya, terkait dengan pembelajaran. Nah, karena bersama saya itu metodologinya adalah tentang pembelajaran. Nanti bersama Bu Nuryani tentang linguistiknya dan Pak Ahmad Bahtiar tentang sastranya. Ya. Sekarang untuk sampai kepada judul, karena tugasnya nanti pekan depan adalah diawali dengan judul dulu. Nah, kalian harus tahu prosesnya. Prosesnya itu menemukan dulu masalah. Ya. Cari masalahnya apa? Diidentifikasi. Kemudian dirumuskan. Ada yang membedakan nih, membatasi masalah dengan sub sendiri, atau perumusan masalah itu kemudian sudah menjadi pembatasan tersendiri. Nah, masalah itu apa sih, Pak? Masalah itu adalah gap. Gap itu kesenjangan ya, antara das Sein dengan das Sollen. Das Sein itu adalah apa yang kita lihat, realitas. Das Sollen, kondisi yang ideal. Jadi masalah itu adalah gap antara das Sein dan das Sollen, antara realitas dengan yang ideal. Gitu ya. Misalnya Indonesia kaya raya, sumber daya alamnya ada mineral, batu bara, ada apa lagi, ada minyak bumi, ada macam-macam gitu ya. Nah, harusnya kita sejahtera nggak? Harusnya kita sejahtera. Tapi kenyataannya bagaimana? Belum, Pak. Saya masih bayar SPP kuliah masih Senin Kamis gitu. Ya, masih banyak saudara-saudara kita yang di bawah garis kemiskinan. Ya, belum sejahtera, prasejahtera. Nah, berarti yang ideal itu tidak sesuai dengan realita. Berarti ada masalah di situ. Masalahnya di mana? Kita lihat domainnya, domain politik kah? Domain pendidikan kah? Domain apa? Ada persoalan di politik. Oh, begini-begini. Politik mau di bagian mana? Di eksekutifnya bermasalah, legislatifnya kah? Atau di mana? Idealnya kalau motivasinya tinggi, harusnya prestasinya baik, Pak. Itu idealnya. Tapi kok dia motivasinya kayak tinggi, tetapi kok hasil prestasinya kurang baik. Atau permasalahan lain, misalnya anak pesantren, Pak, harusnya akhlaknya bagus nih, kok anak pesantren akhlaknya nggak bagus ya. Berarti problem tuh. Di mana persoalannya? Itu masalah. Jadi cari terlebih dahulu tema-tema masalahnya. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Saya, Pak. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Miji ingin bertanya, kan tadi yang pembahasan itu mengenai penelitian kualitatif dan kuantitatif gitu ya, dan itu pada umumnya. Nah, sedangkan Miji mau bertanya di luar itu gitu, Pak, di luar konteks itu. Ya, nah, boleh. Miji mau bertanya mengenai ini skripsi yang menggunakan metode R&D itu, karena atau research and development gitu kan hasilnya itu berbentuk suatu produk gitu ya, Pak ya. Nah, yang saya tanyakan itu metode yang cocok digunakan untuk penelitian itu seperti apa gitu, Pak. Dan untuk teorinya itu menyesuaikan apa ada ketentuan tertentu gitu, Pak. Oke, terima kasih. Baik. Nah, berarti kita mau lanjut ke materi berikutnya. Permisi ya. Oh, Bapak masih ada. Masih ada. Ini saya berikan sesi dulu biar ada kesempatan kalau ada yang mau tanya. Berarti kita sudah masuk kepada desain penelitian. Oke, sebentar. Ada satu buku
ya. Nanti kalau kalian mau beli, silakan cari di Tokopedia, itu ada bukunya itu, Desain Penelitian Pendidikan, terbitannya Unindra. Tapi isi bukunya itu bentuknya PowerPoint. Jadi kalian kalau mau baca bukunya itu agak lebih mudah. Karena isinya pointer-pointer. Nanti perlu didalami di dalam buku-buku yang lain ya. Di dalam buku-buku yang lain. Ini saya berikan nih. Sebentar. Saya share screen dulu ya. Nah, ini yang Tarmizi tadi tanyakan ya. Desain, penelitian, dan apa sih? R&D, pengembangan. Ini catat nih, Muljani Anur Hadi. Saya mau bagikan PDF-nya, tapi saya jadikan PDF ya bukunya dia, tapi saya tidak berani membagikan karena di halaman awalnya itu ada tulisan begini, membantu mereproduksi, memberi peluang reproduksi, dinyatakan melanggar undang-undang dan tidak diikhlaskan oleh penulisnya. Nah, saya ngeri kalau tidak diikhlaskan gitu. Sudah ada banyak tulisan tidak diikhlaskan, jadi nanti kalian kalau minta minta PDF-nya dong. Ya kalian nonton videonya aja lah gitu ya. Nanti ini ada rekaman videonya. Tapi kalau mau punya bukunya silakan beli ya, beli sendiri gitu. Daripada saya nanti tidak diikhlaskan oleh penulisnya. Ini isinya tentang desain. Ini yang mau saya bahas berikutnya. Ada di desain penelitian eksperimen, penelitian tindakan, termasuk desain penelitian pengembangan, penelitian kasus. Kalau dua penelitian ini, desain penelitian eksperimen ini nanti penelitian kuantitatif. Desain penelitian tindakan ini action research ya. Dia mix method juga, ada mixnya tapi modelnya beda, siklus. Kalian sudah pernah dapat kan PTK ya? Karena kan sebelum PPL itu harus ada PTK tuh, penelitian tindakan kelas. Ini kalau menurut dosen-dosen di PBSI ini ranahnya guru. Walaupun di beberapa UIN yang lain ketika kami diskusi mengundang narasumber dari UIN yang lain itu selain Jakarta, ada juga yang membuat penelitian tindakan gitu ya. Hanya saja penelitian tindakan ini butuh siklus yang agak lebih panjang sehingga nanti proses penelitiannya bisa lebih panjang. Dan yang ketiga adalah desain penelitian dan pengembangan, ini R&D, terkait dengan yang tadi Tarmizi tanyakan. Kemudian desain penelitian kasus, ini penelitian studi kasus ya, case study, salah satu variasi dari penelitian kualitatif. Itu. Hah? Oke apa? Siapa oke tadi? Mizi. Ezi. Oke. Oke. Jadi siapa yang bilang oke begitu? Ya, Pak. Kemudian ada teknik analisis data kualitatifnya dan sampai kepada merumuskan judul penelitian. Ini yang mau kita bahas berikutnya. Ya sih, perjalanan kita agak panjang pada hari ini. Karena nanti pekan depan kalian harus sudah memiliki judul. Mau yang mana dulu dibahas? R&D dulu ya. Terkait dengan Pak, R&D dulu. R&D dulu. Betul banget. Baik. Ini R&D dulu sih. Desain penelitian dan pengembangan, R&D, Research and Development. Ini catat. Ini adalah sumber bacaan yang bisa kalian dalami. Ya. Nih, ada buku-bukunya. Silakan temukan buku-buku ini. Halo, suara saya masih terdengar? Isi? Ya, Pak. Saya dengar, Bapak. Oke, sudah lihat judul buku-bukunya nih? Ya, silakan. Dulu, Pak. Screenshot dulu. Oke, ini buku-bukunya. Di antara buku-buku literatur yang bisa, sumber bacaan yang bisa jadi rujukan kalian ketika kalian memilih penelitian R&D. Ya. Oke. Penelitian dan pengembangan mulai dikembangkan tahun 60-an, ya, pengembangan teknologi dan infrastruktur. Dia menghasilkan prototipe, ya.
Ini seperti ini sih, seperti kalau di perusahaan itu namanya apa namanya quality insurance, QA, quality assurance ya. Jadi sebuah produk itu ketika mau dilemparkan di publik, dia harus diuji dulu, ya. Sehingga punya daya manfaat untuk digunakan di masyarakat. Ciri-cirinya dia punya teori dan konsep yang kuat, harus ada itu. Dia bersifat terapan. Jadi penelitian itu ada penelitian dasar, ada penelitian terapan. Nah, kajian-kajian misalnya meneliti tentang nilai feminisme di dalam karya sastra siapa. Itu sifatnya penelitian dasar, penelitian teoritikal gitu ya. Tetapi kalau R&D dia sudah masuk ke terapan. Jadi ada penelitian berbasis murni untuk ilmu pengetahuan, ada penelitian berbasis terapan. Dia punya nilai daya guna yang praktis. Makanya kalau Tarmizi membuat atau memilih penelitian R&D, pertanyaan yang pertama harus dijawab adalah, penelitianmu punya daya guna yang praktis nggak nantinya? Punya daya guna yang praktis nggak? Jadi nanti kalau kamu diuji, pertanyaan itu begitu. Kenapa kamu memilih tema ini? Ini daya guna praktisnya apa? Gitu. Nilai manfaat dari hasil temuanmu atau hasil model yang kamu kembangkan ini apa? Digunakan secara bertahap dan berkelanjutan. R&D ini bisa bertahap berkelanjutan. Jadi Tarmizi kalau punya judul, ada judul R&D tahun lalu, kemudian dia belum kembangkan, mau kamu develop bisa. Tapi harus komunikasi dengan pengembang sebelumnya, karena ilmu pengetahuan itu estafet. Satu ilmu pengetahuan yang baru sekarang itu pasti ada pijakan dari ilmu pengetahuan sebelumnya. Nanti ada di video saya di channel YouTube saya ada tentang bagaimana publikasi ilmiah itu penting terkait dengan bahwa ada diseminasi terhadap ilmu pengetahuan itu. Makanya di dalam skripsimu nanti ada teori-teori yang relevan atau penelitian terdahulu. Kemudian R&D ini memakan waktu yang relatif lebih lama. Kalau mau R&D harus lebih dari 6 bulan tuh. Biasanya setahun. Sama dengan action research, biasanya setahun. Kalau Tarmizi siap untuk R&D, dengan lulus di semester 9 atau 11 gitu ya, apa-apa itu. Yang penting hasilnya bagus. Hasilnya akurat, teruji, dapat direplikasi atau diproduksi massal. Ya, jenis-jenis R&D sebagai kegiatan sendiri, paradigma inovasi, atau sebagai pasangan desain and development sebagai sumber ide. Kalau sebagai penelitian sendiri, ya, di basic research, applied research, development research, ini ininya modelnya. Di riset dasar, kemudian diimplementasikan, diaplikasikan, kemudian dikembangkan. Ya, kegiatan sendiri. Di basic research, aplikasi, kemudian development. Jadi prosesnya linear dari penelitian murni, terapan, menghasilkan teknologi, kemudian produk. Nah, ini R&D di produk. Ya, contohnya apa ya? Contohnya seperti apa yang sering diteliti oleh PBSI kemarin saya lihat-lihat itu. Produk misalnya aplikasi media itu. Biasanya Bu Didah itu ya, aplikasi. Media pembelajaran berbasis IT apa, aplikasi apa, Kahoot misalnya. Tapi nanti sebelum jadi Kahoot kan dia sudah ada development. Nah, kamu mau mengembangkan apa? Atau strategi belajar baru? Iya Bapak. Tapi tadi mendengar ulasan dari Bapak kok lama banget ya Pak bisa lulusnya kan. Niatnya gitu kemarin mau bikin skripsi tentang itu pembuatan aplikasi sendiri tentang media pembelajaran untuk SMK gitu. Dan sekarang juga udah mulai nyicil desain-desainnya.
Ya, Berarti nanti sebelum saya terjun ke lapangan itu harus diujikan dulu ya, Pak. iya, diuji. Nanti yang ujinya siapa, Pak? Diujinya tuh bukannya ini, Ji. Diuji itu nanti misalnya produk pertama, kamu turun ke lapangan ya. Produk pertama itu kan misalnya begini, produk pertama kemudian diuji dulu di lab ya. Kalau misalnya di lab tuh kira-kira bayangkanlah kira-kira di lab kamu uji. Nah, mungkin dia kalangan teman-teman biasanya tuh seperti itu. Nanti diukur lagi, dilihat efisiensinya misalnya. Oke, kemudian masuk ke tahap pertama begitu kan. Nah, tahap pertama. Kemudian ada perbaikan kan? Ada perbaikan. Kemudian masuk ke tahap pertama di setting lapangan, empirik. Kemudian ada perbaikan lagi nggak? Ada. Kemudian diterjunkan lagi di tahap kedua misalnya. Baru kemudian kamu punya produk yang asli. Kalau R&D yang beneran, gitu sih, R&D yang beneran, yang betul-betul R&D, maka lama biasanya. Prosesnya bisa lama. Tapi kalau kita skripsi ini, ya cari yang apa namanya, R&D-nya tapi semacam inilah yang sederhana gitu-gitu kira-kira sih. Tadi kan sudah ada tuh penjelasannya tentang perbedaan S1, S2 dan S3 gitu ya di Zi. Iya, Pak. Ya. Jadi kalau mau R&D nggak apa-apa ya. Kalau sudah punya ininya nanti ada apa namanya? Ada pembimbing skripsinya tuh nanti. Oke, ini lanjut ya, Di. Berarti kita lihat Baik, Pak. paradigmanya nih. Paradigmanya dulu, kita dapat mindsetnya dulu. Jadi di R&D itu kita harus inovatif. Ya. Kalau inovatif berarti kita perlu trial error sih. Trial error ya. Selalu mencoba. Makanya dibuat bertahap tuh. Tahap pertama diuji coba, di tahap kedua uji coba lagi, tahap ketiga sampai kepada produk yang sesungguhnya. Ya, kalau yang mau ideal ya sih. Tapi kalau mau apa namanya R&D dalam level tertentu ya nggak masalah juga ya. Nah, sampai dia bisa TKP atau tingkat apa namanya keberterapan dia di dalam masyarakat. Mari kita lihat modelnya. Nah, ini dia nih. Jadi, misalnya kamu punya desain tadi itu ya, punya model. Model itu kan kemudian diproduksi, ya toh, diuji coba. Setelah diuji coba, ditaruh di market kan gitu ya, maksudnya di usernya, dipakai di SMK tadi. Kemudian ada feedback kan, nah ada feedback dari itu. Kemudian kembali lagi ke aspek produksi, diperbaiki hasilnya. Kemudian diriset ulang. Diriset ulang itu maksudnya dilihat, oh kekurangannya ini, oh ini ya, oh masukannya begini ya. Ternyata tidak user friendly kalau misalnya pakai aplikasi begini. Kliknya susah, ininya susah. Nah, pakai kodenya apa berarti? Diriset lagi cara membuat kodenya bagaimana misalnya, ya. Oh kok dia mau mengambil datanya apa namanya tidak akurat nih, menghitung jumlah kata misalnya, tidak akurat aplikasi untuk menghitung jumlah kata misalnya ya, contoh. Berarti diperbaiki bagaimana cara menghitung jumlah kata yang tepat. Nah ini kira-kira seperti ini model design and development. Nah, ini ada pasangannya lagi nih. Kalau pasangannya berarti modelnya adalah R&D pasangan dengan DNI. Ya. Jadi ada penelitian murni tadi itu, ya, kemudian lihat bagaimana kebutuhan industri, kemudian dibuat desainnya, diproduksi, diuji coba di market, kembali lagi apa yang diperbaiki. Kira-kira seperti itu. Jadi basic research itu berarti kajian teorinya. Teori misalnya kamu mau membuat tentang model aplikasi untuk membantu orang mempelajari bahasa Indonesia, mengembangkan keterampilan menyimaknya misalnya, gitu ya. Ambil teori tentang menyimak apa nih, kemudian kamu lihat kalau di aplikasi di industri mengembangkan apa yang terkait dengan audio misalnya atau visual kah, orang tertarik atau bagaimana, ada interaksi kah kalau di dalam aplikasinya, kemudian baru didesain.
desain, pemilihan warnanya, tipografinya, segala macam yang menarik. Sesuai dengan tadi riset di industri. Misalnya di industri mengatakan bahwa time New Roman dan Arial adalah eye catching, penggunanya lebih banyak. Gitu. Jadi tidak menggunakan font-font yang ini. Warna-warna kuning itu kalau kita lihat nih, misalnya warna kuning dan merah itu dipakai tuh sama KFC, McDonald dan sebagainya. Itu karena mereka riset itu bahwa di dalam industri kuliner warna merah dan kuning ternyata eye catching, menangkap mata itu, mengambil perhatian orang itu untuk kasus produk makanan. Nah kalau di produk bahasa bagaimana, gitu ya? Di pembelajaran gimana? Kemudian dibuat produknya. Ya, makanya muncul tuh pembelajaran lingua font. Dulu tuh ada namanya lingua font, produk lingua font. Dia pakai kaset, kemudian ada modulnya. Nah diuji coba, ternyata keterampilan menyimaknya meningkat tuh dengan produkmu. Apa yang kurang? Oh ini yang kurang. Diperbaiki produknya. Dilihat lagi riset dasarnya, dilihat lagi bagaimana riset industrinya. Kemudian dilihat lagi desainnya, mana yang kurang. Diperbaiki lagi, kemudian jadilah produknya. Ya. Dan hasil dari R&D ini sebetulnya bisa paten. Ya. Bisa paten. Ini ada beberapa modelnya ya. Model-model. Kalau di bidang pendidikan, biasanya pakai Borg and Gall. Nanti cari ya. Easy. Iya Pak, baik. Nah, ini dia modelnya nih sih. Alurnya. Jadi kamu analisis kebutuhan dulu. Ya. Anak SMK benar nggak butuh dengan itu? Makanya tadi pertanyaan pertama ketika Izzy mau membuat R&D, daya guna dari produkmu apa ini? Ya. Secara praktis. Maka dianalisis dulu kebutuhannya. Baru kemudian dirancang medianya. Baru dikembangkan jadi produk. Diuji coba perseorangan, itu diuji coba dulu, mungkin di antara teman-teman, di antara kita, gitu. Direvisi. Kemudian uji coba kelompok kecil, direvisi. Kemudian baru uji coba ke lapangan, ke SMK-nya, baru diperbaiki. Baru jadi produk yang sudah teruji, research and development, sudah di-develop. Gitu. Nah, kalau di pengembangan media pembelajaran Sadiman ini ada tambahan. Kalau ini kan nggak ada nih. Ya, kalau di sini ada tambahan validasi dari ahli media dan ahli materi. Kita ingat tadi ya, penelitian itu ada validitasnya. Nah, kalau di kualitatif itu ada namanya penguji ahli ya, atau ahli dari media, ahli dari konten. Jadi kalau kamu nanti desain modelnya media pembelajaran, maka nanti ada ahli medianya, bagaimana teknologi media pembelajaran itu, misalnya ahli IT-nya, ahli aplikasinya, ahli aplikasi di Android-nya dan lain-lain gitu ya, misalnya atau di website-nya atau apa gitu ya. Misalnya apakah pakai Joomla atau pakai PHP atau pakai apa gitu ya. Nah, kemudian ada ahli media itu nanti bisa juga ahli media dia melihat semiotikanya kah, desainnya tuh secara semiotik bisa nggak, simbol-simbolnya, warnanya, pilihan warnanya, komposisinya, gambar, tipografinya. Dan ahli materi kontennya misalnya mengenai tadi keterampilan membaca, nah, sudah tepat belum tahapannya, kamu mulai dari begini-begini di dalam produk itu. Ya. Nah, ini menurut Pustekom. Kalau Pustekom dari mulai kurikulum dulu sampai naskahnya dikembangkan. Kalau ini modelnya dari Dick and Carey, sama dia dari dari kebutuhan dulu, dari instruksional. Oke, baik. Gimana, Tarmisi? Terjawabkah?
Iya Pak, terima kasih banyak. Baik. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Bapak, kok saya jadi ngedrop ya Pak. Jangan Maksudnya kan ngedrop. itu prosesnya kok bisa lama banget. Oh iya, lama tergantung dari produkmu. Jadi kalau kamu tekun saya kira bisa selesai. Hanya saja kadang-kadang ada beban beban belajar yang lain. Ya misalnya nanti semester 8 ada apa lagi? Itu ada PPL ya, ada apa lagi. Nah, bisa saja kalau misalnya kamu membuat desain produk sambil PPL, kamu sambil menguji produkmu. Bisa juga itu. Iya Ya Pak, kan? niatnya saya mau gitu. Ya nggak apa-apa, Iya. direncanakan. Berarti penelitianmu sudah dimulai dari semester 7 tuh, pada saat penyusunan proposal. Dari sekarang, berarti kamu curi start, gitu ya. Artinya kamu tidak perlu Iya Pak. setahun dari semester 8, kamu sudah setahun dari sekarang, setahun setengah malah. Semester 6 nih, sudah dapat konsepnya, sudah dapat ininya. Nanti begitu semester 7 kan proposal, dapat pembimbingnya itu sudah setengah matang. Gitu. Tinggal Oke, baik Bapak. nanti konsultasi sama Ibu Novi, siapa pembimbing R&D. Seperti Pak Ahmad Bahtiar itu, dia juga kemarin dapat penelitian R&D kalau tidak salah itu ya. Nah, tapi bidang sastra. Ya, sastra. Baik, ini desain R&D. Saran saya, Tarmizi, jangan patah arang. Baca buku yang ini ya. Nah, baca buku ini. Semakin nanti membaca buku, semakin paham. Nanti kamu bisa menemukan celah sederhananya. Bagaimana yang sederhana? Tuh. Jangan sampai kita tidak memahami, cuman pengen kelihatan keren, tapi tadi kita terjebak sendiri, gitu ya. Jadi tetap Baik Bapak. kamu pahami dulu R&D bagaimana. Kalau sudah oke. Saya lihat sih banyak juga yang R&D dan selesai pada waktunya. Selesai tepat waktu. Jadi nggak usah patah arang. Oke. Baik. Ada lagi pertanyaan lain? Dari Miji cukup Bapak, terima kasih banyak ya Pak. Baik. Membantu banget. Terima kasih. Oke, kalau tidak ada lagi terkait itu, kita coba lihat desain eksperimen. Nah, ini penelitian yang kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu nanti biasanya di dalam judul itu, saat kalian membuat judul itu sudah kelihatan tuh variabel X-nya, variabel Y-nya. Kata-kata yang biasanya muncul tuh pengaruh. Jadi kalau kalian nanti mau menggunakan penelitian kualitatif, coba dirumuskan agar tidak rancu kata-kata pengaruh itu di pengaruh hubungan gitu. Coba dirumuskan yang sesuai kualitatif gitu. Kalau yang pengaruh itu biasanya ke kuantitatif. Ya, nanti ini kan diperbaiki oleh Bu Novi ya. Kayak judul itu nanti kan ke program studi. Nah, eksperimen ini salah satu bentuk penelitian kuantitatif. Nanti ada macam-macam penelitian kuantitatif itu, ada korelasional, ada ex post facto, ada kausal komparatif, dan salah satunya adalah eksperimen. Nanti ada eksperimen semu. Ini sumber bacaannya. Ya, penelitian kuantitatif, ini baca ini. Ya. Kemudian ada variabel di dalamnya, ada 4 jenis variabel ya, independen, dependent, kontrol, tidak terkontrol. Terkontrol dan tidak terkontrol ini muncul di penelitian desain eksperimen, ya. Misalnya ada 2 kelompok, yang satu kelompok yang diberikan treatment, ya, diuji coba, dan satu ada kelompok yang tidak diuji coba. Nah, ini yang disebut dengan terkontrol dan tidak terkontrol. Ya. Penguji hipotesis untuk melihat perbedaan. Ya. Nah, modelnya kira-kira seperti ini. Nah, treatment, ada pre-test, ada post-test, gitu ya. Ini ada macam-macam desain eksperimen, ada klasikal. Kita masuk ke sini. Nah, ini dia desainnya. Ada sebuah grup, ya, kemudian T ini adalah treatment, kemudian ada
apa namanya, bagaimana kondisi variabel Y setelah treatment. Gitu ya. Variabel Y itu kan variabel yang dependent, yang dipengaruhi. Nah, kemudian ada tes. Tapi biasanya ini tidak sesuai untuk setting sosial. Jadi kan penelitian tadi ya di sini kalian kalau lihat ada penelitian yang laboratorium, ada yang setting sosial. Ya. Kalau yang klasikal ini biasanya di laboratorium. Ya. Nah, kalau ini bisa digunakan di setting sosial. Ini misalnya ada sekelompok anak, kemudian diberikan treatment, kemudian ada post test. Ya. Nah, tidak ada random dan kelompok kontrol. Ini ada perlakuan. Ya, kemudian ada juga yang semacam ini. Bagaimana kondisi pretest ya, pada saat pretest dilakukan hasilnya seperti apa, kemudian kalian treatment, kalian berikan uji coba, misalnya menggunakan strategi pembelajaran apa begitu ya, peningkatan keterampilan atau peningkatan literasi siswa gitu ya dengan strategi apa, jigsaw atau apa gitu ya, kemudian kalian treatment, ada nggak peningkatannya? Nah, di post test. Nah, ini ada kelompok yang apa namanya, perlakuan, ada kelompok yang tidak diberikan perlakuan. Nanti hasilnya seperti apa? Berbeda tidak? Dan karena kan kita mau melihat komparasinya, perbandingannya. Ya. Strateginya bisa efektif kalau kita tahu perbandingannya. Tapi pastikan dulu kelompoknya ini memang kelompok yang setara gitu ya. Misalnya siswa kelas A dengan kelas B, tapi memang mereka tidak dikumpulkan tuh kelas A yang pinter-pinter aja, yang kelas B yang di bawahnya gitu, jangan seperti itu. Nanti apa namanya, akan sulit kita membedakannya. Ini desain eksperimen. Nanti silakan baca bukunya lebih jauh lagi ya. Kalau kalian memilih desain penelitian eksperimen, ada macam-macamnya. Kemudian penelitian tindakan. Penelitian tindakan ini menggunakan siklus, ya, PTK, penelitian tindakan kelas atau action research. Ya, jadi kita lihat dulu, ada yang apa namanya? Jadi kalau di kuantitatif itu kan menguji hipotesis tadi ya. Tapi kalau di action research dia adalah memperbaiki sistem tindakan. Jadi kita mau menemukan bagaimana pelaksanaan yang paling efektif. Misalnya memperbaiki proses belajar dan mengajar, ya. Misalnya peningkatan metode mengajar matematika kalau di sini contohnya ya. Nah, misalnya kalian mau menggunakan apa? Peningkatan. Nah, judulnya di judul itu biasanya muncul kalimat-kalimat itu, peningkatan prestasi atau keterampilan membaca anak menggunakan metode apa dengan pendekatan PTK ini. Ya, nah, saya lihat kalian sudah pernah dapat mata kuliahnya ya. Nah, prosedurnya ada siklus. Jadi siklus 1, siklus 2. Nah, ini juga lama nih. Kenapa PTK di PBSI juga kemarin Ibu siapa ini menyampaikan bahwa untuk PTK ini ranahnya guru. Karena dia harus melihat keberhasilannya di 1 semester. Ini kan lebih dari 6 bulan, 1 semester. Atau bahkan mungkin 1 tahun untuk dapatkan siklus yang tepat. Misalnya siklus pertama 1 semester, berarti pada siklus kedua ya harus 1 semester lagi, gitu ya, untuk dapatkan apa namanya, satu formulasi hasil tindakan yang tepat. Nah, ini silakan nanti dipelajari kalau mau menggunakan PTK. Tapi konsultasikan dengan Sekprodi ya mengenai PTK ini. Kemudian ada juga metode research and development tadi sudah kita bahas bersama Tarmizi. Kemudian setelah itu kita lihat di model penelitian kualitatif atau studi kasus. Ya.
Ini bukunya. Kalian bisa lihat buku-buku ini. Norman Denzin, Lincoln, biasanya dipakai itu. Nah, misalnya ada kasus apa? Kan ketika kita meneliti tentang apa namanya sesuatu itu, fenomena itu bisa dua, fenomena yang positif atau yang negatif, itu dari kasus. Kalau yang positif kan berarti sesuatu hal yang luar biasa. Kalau yang kasus-kasus negatif kan berarti kasus-kasus yang kurang baik, begitu ya. Pendekatannya holistik, nanti silakan baca buku-bukunya. Nah, ini adalah teknik analisis data kualitatif. Ini saya kira nanti tergantung dari metode apa yang kalian gunakan. Kalau nanti analisis konten, misalnya menggunakan critical discourse analysis atau analisis semiotika, nanti ada apa namanya, ada teknik-teknik yang spesifik, ya, spesifik di dalam metode itu. Baik. Sampai di sini. Ada pertanyaan lagi? Bagaimana? Halo? Sampai sini ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Cukup, baik. Satu lagi tentang judul. Nah, tentang judul. Karena tugas kalian tentang judul. Baik, tentang judul. Saya berikan dulu satu materi tentang judul sebagai materi pelengkap dari sesi kita. Ya. Atau minggu depan aja ya, pekan depan aja ya. Pekan depan itu capek dia. Ya, sudah cukup Pak. Kami sudah lelah. Oke. Untuk pekan depan kita akan bahas tentang judul, tapi sebelum itu kalian pekan depan harus membuat judul, menemukan judul. Tidak hanya menemukan judul, tapi pekan depan itu kalian buat draft proposal, ya. Nanti saya akan berikan template-nya ya. Akan ada template-nya. Di situ isinya judul, kemudian cukuplah 100 kata, 100 kata di setiap sub yang saya berikan di situ. Untuk akhirnya pada saat ujian pada saat apa namanya UAS ya, kalian kumpulkan dalam bentuk proposal yang lebih lengkap. Ya. Baik. Kalau tidak ada lagi, maka saya kira ada lagi tidak nih? Sudah cukup, Sivana? Cukup, Pak. Berarti Ya. besok Besok tugasnya itu hanya membuat, bukan besok, maksudnya pekan depan, tugasnya itu memberikan judul. Ya, aja. judul dan teman-temannya. Ya. Okay. Judul dan teman-temannya. Teman-temannya itu ya latar belakang, rumusan, tujuan, ya. Kira-kira teori apa yang cocok, metode apa yang mau dipakai. Nanti pekan depan. Apa? Kita nyiapinnya satu judul aja atau dua gitu Pak? Ada opsinya gitu apa gimana? Terserah, satu saja, tapi nanti paling bawah itu nanti ada opsi. Ya. Ada pilihan. Ya, supaya alternatif. Ya. Baik. Nanti lihat di Google Classroom ya. Cek di Google Classroom. Bagi yang teman-teman hari ini sambil tidur-tiduran, off kamera, dengarkan suara saya yang syahdu ini, kemudian tertidur gitu ya. Bangun-bangun loh, udah pada live semua gitu ya. Pada keluar dari Zoom meeting ya, nanti lihat saja rekaman videonya. Oke? Di Google Classroom. Sekaligus di refleksi pembelajaran kalian akan membuat atau menentukan judul. Baik, mari kita akhiri
dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu pekan depan insyaallah. Pekan depan itu pekan terakhir saya memberikan materi. Jadi kalau ada unek-unek, ada memberikan materi dalam mata kuliah kita ini ya, maksudnya bukan memberi materi dalam kehidupan ini, tapi dalam mata kuliah metodologi pembelajaran ya. Bapak, tapi Tetap kalau mau konsultasi ya. bisa nggak ke Bapak? Kan Kenapa? Bapak udah, kalau mau konsultasi ke Bapak bisa. Boleh. Terus mau bertanya-tanya gitu. Boleh. Satu pertanyaan ada harganya sih. Nah, Segelas kopi dan sepiring roti bakar. Jadi kita ngobrol bisa panjang tuh. Ya boleh bebas sih. Tanya-tanya aja, mau di WhatsApp grup boleh, personal chat boleh, mau ketemu boleh, gitu ya. Yang penting apa namanya, harapan saya kalian bisa selesai tepat pada waktunya, gitu ya. Bisa mendapatkan nilai yang paling baik. Nah, pekan depan adalah sesi terakhir dari saya. Kita sudah 5 kali pertemuan ya. Pertemuan berikutnya itu bersama Ibu Nuryani. Jadi nanti setelah pekan depan silakan komunikasi dengan Bu Nuryani. Karena tanggal 15 itu kalau tidak salah tanggal merah ya. Betul ya, Sivana, Umi? Tanggal 15 itu adalah tanggal merah. Kemudian 22 itu masih puasa, 29 mungkin apa namanya? Pekan Ramadan ya. Pekan Ramadan. Mulai apa namanya? Lebaran gitu. Nanti tanyalah sama Bu Nuryani mulai tanggal berapa, gitu ya. Oke. Saya juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Besok mungkin hari pertama kita berpuasa. Siapkan diri dengan gembira. Mudah-mudahan puasanya jadi puasa yang bermakna dan bisa meraih Ramadan yang ceria, insyaallah. Bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, saya kira itu semua. Sampai berjumpa kembali. Jangan lupa cek Google Classroom-nya secara berkala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.